Untuk saya masih mereview ya kemarin untuk pertemuan yang kemarin terkait dengan farmakogenetik maupun farmakogenomik ya. Ini ya kemarin yang sudah saya jelaskan, farmakogenetik mempelajari variasi genetik disposisi obat, termasuk pada proses metabolisme dan transport serta keamanan dan efikasi dari obat ya. Jadi kenapa saya memasukkan juga untuk farmakogenetiknya di sini karena kita juga di silabus itu kita membahas tentang metabolisme obat ya, ada hubungannya juga di situ. Ya, jadi di sini kalau eh, genetik farmakogenetik mempelajari pengaruh variasi genetik terhadap metabolisme obat dan respon pengobatan. Nah, dari variasi genetik ini akan memiliki dampak pada farmakokinetika dan farmakodinamik. Nanti jika ada hal yang ditanyakan, silakan langsung tanyakan saja, nggak apa-apa, atau ditulis, diketik saja ya, nggak apa-apa. Ya, variasi genetik di sini meliputi farmakokinetik dan dinamik ya. Jadi kalau farmakokinetik eh, di sini antara lain clearance plasma ya, clearance plasma yaitu persihan plasmanya, kemudian penghantaran obat atau metabolit ke sel targetnya. Kemudian kalau farmakodinamik itu hubungannya adalah dengan reseptornya ya, hubungan antara konsentrasi obat dan efek terapi. Tetapi di sini adalah fokusnya ke arah reseptor. Jadi dengan kita mempelajari ini, kita dapat memilih dan menentukan dosis obat yang disesuaikan dengan genom genom yang ada ya, genom genom manusia. Makanya nanti dari farmakogenetik itu ya saling berhubungan dengan farmakogenomik ya, karena disesuaikan dengan genom pada manusia ya. Karena di sini kita bahasnya ke manusia. Sebenarnya tuh genom itu bermacam-macam ya, bisa untuk manusia, untuk hewan pun atau bakteri pun juga mereka memiliki genom sendiri. Ya, di sini tadi ya dalam proses pemilihan obat ya, pemilihan obat apa yang kita cari dari pemilihan obat nantinya, pemilihan obatnya yang memiliki efikasi ya. Pertama pasti harus punya efikasi, yang kedua adalah efek samping minimal ya. Efek samping minimal itu sama saja dengan obat itu harus aman ya, atau kalau bisa tidak ada efek samping obatnya. Dan memprediksi siapa yang mengalami reaksi positif dan negatif dari obat ya. Jadi, karena dalam terapi itu harusnya kan pengobatan secara individual ya. Jadi setiap orang yang berbeda maka pengobatannya harus berbeda. Ya, jadi penghitungan dosisnya itu tidak seperti sekarang itu kan kalau dosis dewasa paracetamol ya contohnya dosis maksimal sampai 4 gram. Dosis maksimal paracetamol itu 4 gram atau 8 tablet ya untuk yang paracetamol 500 miligram. Tetapi kan ada orang yang baru eh, konsumsi satu tablet saja setelah 15 menit langsung menimbulkan respon, ada yang enggak. Nah, itulah bedanya ya, bedanya. Untuk link Zoom-nya saya kirimkan ke ini ya, Asdosnya ya. Tadi Mbak Pris kalau nggak salah ya, link Zoom untuk masuk ke sini. Ya, untuk link Zoom sudah saya berikan itu link masuk yang awal. Ya nanti coba aja pakai link Zoom yang tadi ya, yang saya masukkan tadi. Ya, link Zoom saya kirimkan ulang ya untuk link Zoom-nya.
Ya, link Zoom masih sama, tidak berubah ya. Nanti bisa dicoba untuk login lagi. Ya, untuk manfaat farmakogenetik ini atau farmakogenomik itu kita dapat memilih dosis ya, dosis obat mana sih yang lebih aman. Eh, Contohnya, kalau untuk ras-ras orang Eropa, penggunaan Primaquine atau Piperacquine itu tidak aman ya, tidak aman. Primaquine itu tidak aman pada pasien malaria. Kenapa? Karena kalau di Eropa itu kan rata-rata mereka itu memiliki defisiensi G6PD ya. Itu kalau mengalami defisiensi G6PD maka terjadi anemia hemolitik ya. Efeknya pasti sangat berbahaya ya, resiko terjadi pendarahan dan yang paling fatal adalah kematian. Kemudian peningkatan pengembangan obat ya. Jadi dalam pengembangan obat ini pengobatan secara gen ya, terutama kalau yang dilakukan itu adalah obat-obat kemoterapi ya, lebih banyak yang disesuaikan dengan gen. Kemudian menurunkan biaya kesehatan. Ini biaya kesehatan akan menurun jika sudah ada setiap setiap orang sudah ada alat untuk memeriksa ya, memeriksa gen yang ada. Jadi sudah ada database terkait genom gen-gen setiap manusia ya. Karena setiap orang pasti memiliki gen yang berbeda ya, walaupun mungkin kembar identik ya, mukanya sama, lahirnya sama ya, lahir bareng gitu ya, kembar. Tapi secara genetik pasti akan berbeda. Tetapi memiliki kekerabatan yang tinggi atau kemiripan yang lumayan banyak ya. Walaupun saya nggak bilang itu semua urutan pasang basanya sama, itu pasti beda. Tapi hampir sebagian besar sama. Ya, ini eh, dalam perkembangan ya, perkembangan pengobatan ya. Sebelum adanya kita ilmu farmakogenetik, farmakogenomik, ya dalam suatu pengobatan pasti ada yang sembuh, ada yang tidak sembuh, tetap sakit atau bahkan bisa sampai yang meninggal ya karena efek samping obat. Dengan adanya pembelajaran tentang genom pada manusia, maka kita bisa melihat oh mana orang yang mengalami mutasi gen ya. Kalau mutasi gen di sini ya eh, contohnya itu ini ya adanya perubahan yang wild type itu normal ya timin menjadi guanin ya. Ini perubahan inilah yang dinamakan mutasi ya. Jadi nanti pengobatannya juga beda antara orang yang mengalami mutasi dan enggak, terapinya akan berbeda. Kalau zaman dulu ya kita tahunya ada yang sembuh, kemudian ada yang meninggal atau tidak sembuh ya. Nah, nantinya dari semua yang ada ya, perbandingan antara fenotip dan genotipiknya ya. Kalau fenotip itu kan kita bisa melihat kondisi dengan kasat mata ya. Contohnya orang kulit hitam, kulit putih, muka oval, muka lonjong, itu kita bisa melihat secara fenotip, melihat secara jelas. Tapi kalau genotip ya kita bisa melihatnya dengan melihat urutan ini ya, asam basanya ya basa ya dari guanin, sitosin, timin, adenin ya ini dari komposisi inilah yang kita lihat. Ini dalam pengobatan ya baik secara genomik ya maupun genetik. Profil dalam terapi itu ada yang mengalami respon positif, ada yang adverse reaction dan non respon ya. Non respon itu tidak mengalami ini ya, tidak mengalami ya tidak sembuh ya, tidak sembuh. Tapi tidak semakin parah ya, tidak mengalami efek samping obat, tetapi ya biasa-biasa aja ya, keluhannya tidak teratasi. Ya ini efikasi berbagai obat ya, ada selective serotonin reuptake inhibitor ya SSRI, ada ACI ya. Contohnya, tapi yang paling banyak mengalami
kekurangannya, responnya berkurang itu adalah pada penggunaan bronkodilator ya. Bronkodilator di sini contohnya apa? Ada yang tahu bronkodilator dari beta 2 agonis? Biasa untuk asma ya. Ya, jadi untuk beta 2 agonis itu digunakan untuk asma. Untuk asma ya. Ya, ini untuk beta agonis itu 40 sampai 70% ya. Responnya itu berkurang atau ada mengalami gangguan respon. Kalau yang mengalami gangguan respon seperti ini, maka diberikan kombinasi ya. Contohnya, ini beta 2 agonis ya, salbutamol ya, salbutamol, salbutamol. Biasanya untuk yang kalau sudah mengalami gangguan ini, itu dari klinisi itu melihatnya itu dari responnya saja ya. Oh, dikasih salbutamol nggak respon ya, maka bisa ditambahkan aminofilin, ataupun bisa ditambahkan kortikosteroid ya, bisa pakai inhalasi, bisa pakai non inhalasi. Kalau menggunakan yang inhalasi ya bisa pakai Berotek ya, salmeterol, udah dari pakai fluticasone ya, Afamis itu kan isinya kan fluticasone, bisa pakai itu ya yang untuk kortikosteroidnya. Selain itu bisa kalau tablet ya pakai metilprednisolon ya. Makanya kadang ada mungkin kalau yang praktek di Cilacap itu kan ada kapsul sesak ya, ada kapsul sesak satu, kapsul sesak dua. Nah, di situ kandungannya ada aminofilin, metilprednisolon sama salbutamol ya, kombinasi ini. Biasanya untuk memaintain ya atau pemeliharaan orang yang terkena asma. Kalau bisa digunakan tablet ya masih pakai tablet, tapi kalau enggak ya bisa pakai inhalasi. Ya, kemudian itu ya yang paling banyak ya. Jadi yang ini biasanya keluar di ujian ya, saya keluarkan di ujian. Efikasi obat yang paling banyak responnya menurun atau respon berkurang itu pada golongan apa ya? Ya kalau dilihat di sini tiga golongan yang paling sering ya ini beta agonis ya. Nanti soal berikutnya mungkin saya sebutkan contoh obatnya apa ya, obat-obat dari masing-masing ini ya. Mana yang tergolong ini ya Pak? Resiklik antidepresan, HMG CoA ya. Kalau HMG CoA ya HMG CoA reduktase ya contohnya di sini adalah statin ya. Ya statin ada simvastatin ya. Simvas, ada atorvastatin dan rosulvastatin. Tapi yang paling bagus di sini ya rosulvastatin ya. Harganya juga lumayan mahal ya dibandingkan simvastatin maupun atorvastatin. Kalau yang murah kan simvastatin, selanjutnya atorvastatin. Yang paling mahal rosulvastatin. Ya, trisiklik antidepresan ya. Ya, untuk obat-obat antidepresan ya. Contohnya apa saja untuk antidepresan? Ada yang depannya F, ada yang tahu? Untuk antidepresan, ya diazepam juga bisa sih untuk gunakan untuk antidepresan juga. Depannya F, ya nanti ini eh, saya keluarkan di ujian ya. Kemudian selanjut beta blocker. Ya beta blocker untuk jantungnya ya. Ya untuk beta blocker di sini sekitar 15 sampai 25%. Ya, beta blocker ada yang ada lololnya ya. Propanolol, bisoprolol, ACE inhibitor ya. Ini atau untuk hipertensi dan proteinuria ya 10 sampai 30%. Ada lisinopril ya, lisinopril, ada captopril, ada
enalapril ya, tapi yang biasa dipakai ya yang captopril. Ini kan ada penurunan insufisiensi responnya kan 10-30%. Kalau penurunannya sekian, ya pasti ada kemungkinan mengalami kegagalan terapi kan menggunakan AC inhibitor. Bisa diganti dengan menggunakan ARB ya, angiotensin reseptor blocker. Ya seperti valsartan, irbesartan, candesartan ya, yang berakarnya ada tantan. Ya ini prinsip dari metabolisme ini nanti ada absorpsi ya. eh, Berdampak pada absorpsinya ya. Jadi absorpsinya, distribusi, kemudian interaksi di reseptor ya. Karena metabolisme itu juga berhubungan dengan reseptor ya, pengaktifan maupun nonaktifan. Kemudian biotransformasi atau ya metabolisme perubahan bentuk ya, efikasi dan eliminasi ya. Kalau metabolisme berubah yang nanti akan berdampak ke eliminasinya. Maka yang eliminasinya bisa, kalau metabolisme cepat, kalau di metabolisme cepat otomatis eliminasinya kan juga akan cepat. Tapi kalau metabolisme lambat maka eliminasi juga akan lambat ya. Yang nantinya akan berpengaruh pada efikasi ya. Jadi akan sembuh atau tidak ya saat menggunakan obat. Ya, gen gen pembawa yang menentukan obat ya. Jadi kalau kita lihat di sini hampir semua proses yang ada itu adalah ada ini ya apa peran dari gen ya. Dari proses ADME farmakokinetik itu peran semua dari gen. Ya, dari reseptornya itu peran dari gen, dari transkripsi itu juga gen. Ya, jadi gen itu berperan ya di semua lini. Jadi kalau kita bisa mendeteksi gen apa yang ada di dalam tubuh kita, kita bisa memperkirakan obat apa sih yang kita gunakan dan yang tidak kita gunakan. Ya, prinsipnya dari metabolisme obat ini kalau farmakokinetikanya pasti kan ATME ya. Kalau farmakodinamik kita adalah proses di reseptornya. Intinya ini di reseptor, kemudian di ini interaksi kanal kanal ion ya, Ca2+ ya, di kanal ionnya. Tetapi kalau kanal 2 ion Ca2+ ya atau kanal ionnya pastinya tetap aja berhubungan dengan reseptor karena di dalam dinamik ini semua itu berhubungan dengan reseptor. Interaksi dengan enzim bisa berinteraksi dengan enzim atau tidaknya butuh adanya reseptor. Kalau nggak ada reseptor nggak akan. Ya, sistem imun mungkin bisa menyebabkan respon imun berlebihan. Itu ya juga karena faktor reseptor. Signal pathway-nya juga sama ya, semuanya reseptor ya. Jadi paling penting di sini adalah peran dari reseptornya seperti apa. Ya, selanjutnya untuk clearance plasma ya. Jadi untuk clearance plasma di sini kita bisa melihat bahwa eh, obat itu kalau kita lihat dari eliminasinya itu ada yang dipercepat dan ada yang diperlambat ya. Kalau dipercepat ya grafiknya seperti ini ya. Jadi pasti meluncur ya langsung eh, konsentrasinya habis. Kalau yang diperlambat ya slow aja, lama ya, yang slow. Kalau eliminasinya lambat, kadar obat dalam darah pasti lebih tinggi. Ya, nanti resikonya adalah toksik ya, toksik ya. Kalau eliminasi cepat, ya obatnya segera keluar dari dalam tubuh, resikonya adalah subdosis ya, subdosis. Maka dosisnya itu di bawah kadar efektif
minimal ya. Ya, ini bandingannya ya, hubungan antara genotik dan konsentrasi obat ya. Ya, ini di sini kita bisa lihat kalau well tap ya atau kondisi normal ya sekian konsentrasinya nggak akan meningkat terlalu tinggi. Mungkin dia kalau mengalami variasi ya, ini V itu variasi, varian, maka kadarnya bisa meningkat ya. Apalagi kalau variannya itu di keduanya ya, jadi bisa lebih tinggi lagi. Ini gambarannya ya, jadi kalau yang mengalami mutasi, maka akan mengalami perubahan pada konsentrasi obatnya. Nah, kalau ada variasi ini, kalau jumlah variasinya lebih dari 1%, itu kita biasa menyebut dengan polimorfisme ya. Ya contoh dari populasi 1.000 orang. Ternyata hasil dari pemeriksaan genetiknya itu ada 5 orang yang mengalami mutasi. Maka disebutnya apa? Sequence ya, sequence varian. Karena apa? Nilainya kurang dari 1%. Tapi jika ada contohnya itu ada 100 ya. Kalau 100 kan berarti 10% ya. Maka itu kita biasa menyebut polimorfisme. Ya ini nanti keluar ya di ujian, mungkin dalam bentuk pertanyaan seperti ini ya. Jika ada 1.000 orang, ternyata 100 itu mengalami mutasi, maka disebut polimorfisme atau sequence varian ya. Ya, tadi saya sudah sebutkan kalau lebih dari 1% itu kita menyebutnya adalah polimorfisme. Kalau kurang dari 1% kita menyebutnya adalah sequence varian. Ya, ini tadi ya, kemarin sebenarnya sempat saya jelaskan ya, tapi kan secara cepat ya, ini biar mudah dipahami ya. Ini dalam identifikasi, ya ini bisa pakai PCR ya, polymorphisme chain reaction ya. Ini gambar dari gennya ya. Kalau mengalami variasi genetik ya, ini kan ada perbedaan posisinya ya dari gennya. Nanti setelah diperiksa secara dari kognitifnya kita lihat mana yang respon dan tidak respon. Itu cara ya, cara dalam identifikasi dari farmakogenomiknya. Ya, ini eh, kenapa muncul ini ya temuan-temuan tentang farmakogenetik dan genomik? Ya ini tadi saya sebutkan sensitivitas dari primaquine ya. Defisit pada genom PD, kemudian metabolisme lambat pada INH ya. Ini dari polimorfisme asetilasi. Kemudian atypical plasma cholinesterase yang menyebabkan ini perpanjangan efek susenilkolin ya, menyebabkan apnea atau susah untuk bernapas. Ya, ini contoh-contoh gen yang merubah respon obat ya. Ini dipelajari, ini keluar di ujian ya. Ini saya keluarkan di ujian. Ya, gen-gen apa saja sih yang berpengaruh terhadap respon obat? Ada G6PD, NAT2, ya untuk TBC ini untuk INH, ini primaquine, ya enzim sitokrom P450 ya, CYP2D6. Sebenarnya di sini itu CYP 450 ini ada empat gen ya, 4 gen yang berpengaruh terhadap 80 ya sekitar 80% ya 80% terhadap respon tubuh ya. Gak cuma CYP2D6 ya. Jadi nanti itu dipelajari ya 4 macam gen ini. Warfarin dan koagulan ini ada CYP2C6 dan Vicorc-1. Ada triopurin S-metiltransferase dan ini untuk kanker ya. Ini gennya TPMP. Kalau diabetes itu TCF7L2. Ya ini mungkin keluar ini ya.
hafalin aja untuk ke semua gen ini ya untuk ujian. Ya, ini gen 6PD menyebabkan hemolisis dan terjadi anemia hemolitik ya. Ya ini saya aktivitas enzimnya ya. Kalau defisiensi ini ya aktivitas enzimnya 4% ya pada orang Mediterranean ya atau orang Eropa. Kalau orang kulit hitam ya berarti tidak mengalami penurunan aktivitas enzim ya. Jadi untuk orang-orang kulit hitam aman ya. Tapi kalau orang kulit putih ya resiko terjadi yang namanya hemolisis ya. Karena terjadi penurunan aktivitas dari enzimnya. Ya ini yang lain nggak dipakai ya. Yang dipakai yang ini apa? Primaquine. Kemudian N-asetilasi dan TBC ya, ini obatnya adalah INH. Ada asetilasi cepat dan asetilasi lambat ya. Ya ini kalau cepat, ya ini kalau yang cepat ya plasmanya itu akan segera tereliminasi ya. Waktu untuk eliminasi sebentar ya, konsentrasinya cepat turun. Kalau yang diperlama, slow. Ya, terlama berarti kadarnya itu kadar plasmanya akan tinggi ya di dalam tubuh dalam jangka waktu lumayan lama. Nah, kalau kadarnya semakin lama itu bisa menyebabkan toksisitas ya, toksisitas atau ESO ya neuropati perifer ya, sering kesemutan. Makanya itu untuk mengatasi neuropati perifer ini biasa diberikan vitamin B6 ya untuk pasien TB ya, TBC itu dikasih vitamin B6. Asetilasi cepat dan lambat ya ini ringkasannya. Sebentar ada WA ya. Ya lanjut ya ini mungkin ada WA mahasiswa yang nggak bisa hadir. Ya intinya kalau yang nggak bisa hadir nanti ada yang penting asal konfirmasi aja nggak masalah ya. Kalau yang masih di perjalanan pulang nggak apa-apa, hati-hati di jalan. Ya. Selanjutnya ini ya untuk gen molekuler pada N-asetilasi ya. Ya ini tadi ini rapid asetilator ya, maksudnya asetilasinya itu kerjanya cepat ya pada kondisi wild type ya. Kalau yang slow ya tadi resikonya adalah mengalami neuropati perifer ya atau kesemutan. Kemudian biasanya kalau orang Eropa atau kausoid itu dia itu alalnya mutan ya. Kalau alal mutan berarti ya ini ya alalnya itu mutan pada posisi sekian ya. Kalau orang Asia itu sekian. Ya ini kemarin sempat saya jelaskan. Ya ini kalau ini berarti bacanya NAT2 alel 6A. Perubahan pada posisi 590 dari guanin menjadi adenin. Yaitu cara untuk membacanya. Ini NAT2 alel 7A. Perubahan pada posisi ke 286
dari guanin ya, berubah ini mungkin timin ya. Nah, ini untuk frekuensi alel natu lambat ya, untuk beberapa populasi ya. Egypt ya, ini Mesir ya, Mesir itu eh, frekuensinya banyak ya. Jadi kalau mengalami asetilasi lambat ya resiko EXO-nya muncul ya. Biasanya berarti kita bisa hampir mengambil kesimpulan ya. Orang-orang Mesir itu biasanya mudah mengalami efek samping obat dari INH. Makanya perlu adanya penurunan dosis. Bagaimana kalau untuk kelas Asia ya? Di sini untuk Asia Tenggara terutama belum ada penelitiannya ya. Ini hanya untuk Asia Timur ya, Korea, Cina, Jepang itu 37%. Kalau Asia Tenggara belum ada. Ya, ini sitokrom P450 ya. Tadi saya sebutkan ada 4 gen ya yang berpengaruh. Padahal sitokrom P450 itu ada 55 gen. Tetapi hanya 4 saja nih. CWP2C, CWP2C19, CWP2D6, CWP3A4. Ini saya tekankan untuk dipelajari ya atau dihafalkan boleh ya. Karena keluar di ujian. Ya, ini keluar di ujian. Nantinya semua ujian yang ada di materi maupun yang saya ucapkan ya, yang saya sampaikan itu yang keluar di ujian ya. Jadi ujian besok sudah saya kasih kisi-kisinya. Ya, ini beberapa contoh polimorfisme CWP 450 pada proses metabolisme obat ya. Contoh di sini acetaminophen ya, atau biasa kita kenal dengan paracetamol. Gen yang berpengaruh adalah CWP1A2 ya. Ya, jadi kalau di ujian ada pertanyaan polimorfisme CWP450 pada proses metabolisme obat, salah satunya adalah terjadi pada gen CWP1A2. Pada sebutkan contoh obat yang mengalami polimorfisme tersebut, ya ini jawabannya ya ini ya. Kalau ngapalinya susah, diazepam, erythromycin, ya beri aja CWP1A2 adalah acetaminophen. CWP2C19 antiepilepsi ya. Antiepilepsi berarti semua antiepilepsi ya. Bisa topiramate, bisa lamotrigine, bisa ini ya asam valproat, bisa NA, phenytoin ya. Anti anxiety, anti cemas ini bisa alprazolam ya. Ya nanti eh, soalnya seperti itu ya. Atau sebutkan eh, gen yang berdampak pada proses metabolisme alprazolam. Jawabannya CWP2C19. Yaitu kisi-kisinya seperti itu. Propanolol CWP3A4. Ini bisa dibaca ya kalau angiotensin 2 reseptor blocker ya atau biasa kita kenal dengan ARB ya gennya CWP2C9. Kalau anti aritmia ini contohnya ya aritmia berarti amiodaron ya. Ini CWP2D6. Jadi nanti ini saja yang dipelajari, kalian hafalkan obat-obatnya yang selektif metabolisme ini dan gennya. Itu kisi-kisinya ya. Ini yang ada di tabel ini. Ya, ini gambarannya ya, ini enggak keluar di ujian. Ya, ini aktivitas enzimnya ya. Aktivitas enzimnya ada yang aktivitasnya menurun ya.
ada gen alel ini ya. Ini nggak keluar ujian ya. Tapi ini menunjukkan bahwa nanti si WP2D6 itu punya alel tertentu, yaitu akan yang memiliki respon atau tidak ya di sini. Nah, ini hubungannya genotip dan fenotip pada polimorfisme si WP2D6. Ya, ada yang ultra rapid, ada extensive metabolizer, ada intermediate, ada yang full metabolizer. Kalau metabolizer ya itu rendah ya, jadi ininya rendah padatnya. Nah, ini yang berdampak pada CWP2D6 ya. Ini dihafalkan ya, jadi nanti nyari contohnya dihafalkan. Nah, mungkin soalnya bisa obat aritmia yang berpengaruh pada varian apa ya, CWP2D6 atau apa ya nanti. Tapi soal ujian saya besok isai ya, 12 nomor isai. Ya, frekuensi alel CWP2D6 pada beberapa populasi ya, ini ada gambarannya. Ya, jadi ada yang slow metabolizer dan ultra rapid metabolizer. Kalau orang Asia rata-rata slow ya. Kalau metabolisme lambat berarti kadar obatnya semakin tinggi ya kebalikannya. Ya, ini alat untuk memeriksanya ya, memeriksa untuk gen ya, amplifikasi chipnya. Selanjutnya ini warfarin ya, warfarin untuk metabolisme disrupsi 2C9. Selain itu juga di vitamin K epoxy reduktase atau Vicor C1 ya. Pas awal saya sebutkan Vicor C1 ya. Ya pada warfarin itu harusnya diperiksa ya, diperiksa INR-nya ya, karena apa? Warfarin itu potensi pendarahannya itu sangat tinggi. Jadi biasanya dilakukan pemeriksaan secara intensif pada eh, apa INR-nya ya, kadar INR. Nah, ini variasi CWP2C9 pada dosis warfarin. Ya, contohnya di sini penggunaan warfarin ya. Pada orang Eropa ya, Kaukasus, heterozigot butuh penurunan dosis 38% ya. Jadi kenapa? Karena meningkatkan risiko pendarahan ya lebih cepat ya. Kalau bagaimana kalau di Indonesia? Di Indonesia belum ada penelitiannya ya. Jadi eh, mungkin lebih ke pemeriksaan INR secara rutin ya. Dan ini gambarannya. Nah, ini gambaran secara genetiknya ya. Jadi ini berdasarkan dosis warfarin ya. Kalau well type itu berarti normal ya. Ini kalau ada mutasi ya pada posisi alel 2 ataupun 3 ya. Jadi kadar kadar obatnya akan menurun ya. Ini TPMT, triopurin S-metil transferase ya. Ini untuk metabolisme merkaptopurin dan asitiopurin ya, menjadi tiopurin untuk imunosupresan dan mengobati kanker ya. Ya, kalau defisiensi TPMT menyebabkan toksisitas berat yang berhubungan dengan pengobatan ya. Ya, menyebabkan ini ya, mielosupresi ya. Sehingga terjadi ya apa yang namanya kanker eh, darah. Ini gambarannya.
Ada kalau kondisi wild type apa normal itu tinggi, kalau mengalami varian ya satu homos ini yang varian tunggal ya medium, kalau mengalami apa varian pada kedua gennya ya dia akan lebih rendah lagi ya distribusi dari enzim TPMT-nya. Ya, oleh karena itu dalam suatu pengobatan maka tidak akan sama ya untuk setiap orang-orangnya. Ya, ini dosis markatopurin B6PD dengan farmakogenetiknya itu kalau zaman dulu secara konvensional yaitu dikasihnya sama ya untuk orang dengan genetik yang belum kita ketahui ya, ditembak aja semuanya. Tapi ternyata setelah dicek maka untuk kondisi-kondisi yang mengalami ini ya apa namanya mutasi, maka kan terjadi peningkatan toksisitas obat ya. Karena apa? Karena tadi di awal sudah bilang ada peningkatan sekitar 30% dari kadar obat, maka risiko toksik. Oleh karena itu, dalam pemberian terapi yang seharusnya ya, saya selalu bilang seharusnya, ya seperti ini. Orang yang mengalami varian, maka kadar atau dosisnya itu dikurangi. Ya, kalau yang wild type nggak perlu sama sekali, nggak berpengaruh. Kemudian dampak dari polimorfisme itu sendiri ya pasti meningkatkan toksisitas, ya menyebabkan resiko neoplasma ya, neoplasma sekunder. Untuk genetik TPMT, ya, aktivitas paling tinggi itu ada di orang Eropa ya. Ya, ini orang dengan mengalami dua versi alel maka diberikan dosis 6-10% dosis standar tiopurinnya. Jadi dosis pun nanti perlu disesuaikan ya, disesuaikan dengan gen yang ada. Kemudian contoh yang lain ini pada aset C inhibitor ya, ini terjadi insersi sebanyak 287 pasang basa ya. Jadi eh, terjadi perubahan pada ini apa ininya pasien ya. Nantinya kadar obatnya karena ada penambahan pasang basanya ya pasti ada efek ya. Efeknya bagaimana? Ini ya orang yang mengalami insersi ini maka respon obatnya itu akan menurun. Kemudian yang diabetes tipe 2 ya tadi TCF ya ada dua macam ya di sini ya TCF, TCLF sama yang satu lagi ada organik cation transporter 1 ya ini contoh pada metformin. Ya, kalau pada kondisi ini maka terjadi eh, penurunan kalau mengalami varian ya penurunan respon saat diberikan dengan metformin. Bagaimana usulannya? Usulannya ya diganti obatnya. Ganti jadi apa? Ya pakai insulin yang injeksi. Ya, ini gambarannya kalau orang yang mengalami variasi gen maka badannya semakin menurun. Ya ini untuk antidepresan ya. Ya ini gambarannya ya. Supaya kita paham seperti apa sih genetiknya.
Ya, contohnya dalam suatu persilangan pasti ada eh, suatu yang berbeda ya antara eh, urutan pasang bahasa dengan satu orang dengan orang yang lain. Tetapi pada penampilan pun kadang ada yang berbeda ya. Kalau berbeda yang kita bisa lihat itu namanya fenotip. Kalau yang nggak bisa kita lihat dengan kasat mata itu namanya genotip. Ini contohnya. Ya, jadi farmakogenetik dan genomik hampir sama. Yang berbeda adalah di sini farmakogenomik itu varian mutasinya lebih banyak ya karena banyak gen juga. Ya. Ya, jadi dalam farmakogenomik kita identifikasi nih varian genetik mana yang memiliki efek terhadap metabolisme. Ya, tadi ya saya sudah sebutkan ada empat ya. Empat pada si baby ya. Sitokrom P450. Ada yang namanya biasa kita kenal dengan SNP ya, Single Nucleotide Polymorphism, yaitu nukleotid pada posisi spesifik genom yang bervariasi pada individu yang berbeda. Contohnya nih, ada yang lain sama, ada adenin dan guanin ya. Ya ini kalau kalian mau buka referensinya ada di NCBI ya. Nah, nanti kita bisa melihat gene bank ya. Ini contoh SNP ada 31.000. Ya ini dalam terapi kita melihat pasti harus yang ini ya, memiliki benefit dan tidak toksik. Karena dalam satu pengobatan tidak bisa dipungkiri kadang ada yang malah yang muncul toksiknya aja tanpa ada keuntungannya, kemudian ada yang dua-duanya nggak untung, ada yang benefitnya ada, toksisitasnya juga bisa dikendalikan. Ya, ini analisa gennya berdasarkan patofisiologinya, bagian protein dan pathway-nya. Ya, ya ini gambarannya ya untuk ini. Ya ini kalau udah diperiksa ya di bawah alat periksa ya ini kalau yang timin-timin ya warnanya ini timin guanin agak kemerahan guanin guanin pasti merah. Ya ini gambarannya untuk pemeriksaan ini ya. Kalau ini ada namanya genome analyzer digunakan untuk proses pemeriksaan ini untuk sequencing DNA. Ya, ini rasanya sudah selesai. Ya, ini paling sama ya tujuannya farmakogenetik dan genomik memaksimalkan efikasi, minimalkan toksik, prediksi respon pasien, dan membantu pengembangan obat baru. Ini empat ini tolong dipelajari untuk karena keluar di ujian. Ya, dalam harapan dari farmakogenomik itu, efikasinya maksimal dan efek samping seminimal mungkin. Ya, jadi dalam suatu obatan ya mungkin pasien datang ke apotik dengan menunjukkan ini sequence ya, sequence dari DNA-nya. Oh, nanti obatnya dipilihin apa itu berdasarkan sequencing-nya. Ya, ini contoh ya obat-obatan yang sudah terdaftar di FDA ya, Food Drug Administration. Ini dari Amerika ya, G6PD, konsekuensi toksisitas tamoxifen dengan adanya gen ini maka defisiensi atau terjadi penurunan efikasi neuronatekan menyebabkan toksisitas. Kemudian pada CWP 2 dan 6 ya ini kodein
konsekuensinya inefektif analgesia ya. Jadi kalau udah dikasih kodein kok nggak sembuh-sembuh ya, mungkin dia mengalami mutasi pada CYP2C6, 2D6. Ya ini eh, contohnya untuk tamoxifen ya, yang terbaru adalah CYP2D6 ya. Ya ini eh, kita bisa lihat ya untuk beberapa jurnal yang ada efikasi clopidogrel ya, contohnya dibandingkan dengan placebo. Ya, ini kita bisa lihat hasilnya efikasinya tinggi ya nilainya. Ya, ini gambarannya. Ya, apakah ada yang ditanyakan? Silakan jika ada yang ditanyakan. Ini saya kasih apa ada gambaran ininya ya. Eh, dari tadi kan kita belajar tentang gen dan gen ya. Ya, dari tadi kita bahas gen-gen ya. Tapi seperti apa sih kalau genom yang ada di manusia ya? Kalian bisa ini ya, NCBI, ini ke National Center for Biotechnology Information. Ya, di sini kita bisa memilih genom, kata genom ya, genetiknya, gen apa saja, ekspresi gen, DNA, RNA itu semua sudah ada di sini ya. Mappingnya juga ada ya, database-nya ini database genom manusia ya, ini sudah ada CYP2D6 ya, contohnya. Nah, ini ya, CYP2D6. Namanya sitokrom P450 famili 2 subfamili D. Ya, ini lokasinya di mana? Di kromosom 22 ya. Urutan kedua-dua, panjangnya berapa ini? Dari urutan gennya ada ini, ada sekitar ini ya, berapa ini? 42 juta sekian sampai sekian ya. Alelnya ada banyak ya, ini macam-macam alel ya. Kalau kita buka, ya kita bisa buka di sini. Ya, ini ya kita bisa lihat CWP2D6 ya. Mayoritasnya ada di mana? Nah, ini nih. Ya, dia ada di hati dan duodenum ya. Ya, ini tapi sebagian besar itu di hati ya. Jadi kalau orang yang mengalami gangguan hati bagaimana? Ya pasti metabolisme obat akan terganggu ya. Orang yang yang punya mutasi di gen CYP2D6 juga akan mengalami perubahan ya. Kenapa? Karena ya gen ini adanya di hati ya. Jadi kerjanya di hati. Nah, itu gambarannya ya, gambaran untuk gennya. Kemudian kalau kita lihat secara apa tampilannya ya, kita juga bisa lihat di sini ya.
secara grafik maupun fastanya ya. Nah, ini data. Nah, ini data gennya ini ada di sini. Sitokrom P450. Ya, nanti kita bisa mengekstrak atau memblast, bisa di sini kita lihat gennya. Silakan, apakah ada yang ditanyakan? Nah, ini ya kalau contoh tadi ya, ini pada genom manusia nih. Saya kasih gambaran ya. Ya, ini si WP2D6 ya. Ini kita lihat di gene banknya, itu urutan asam basanya itu seperti ini. Ini kalau kita lihat tuh ada berapa urutan pasang basa. Ini kondisi wild type ya, wild type itu normal. Kalau ada gangguan, ya contohnya perubahan pada posisi 10 ya, urutan 10. Berarti kita mengurutkan dari ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Timin menjadi adenin ya. Makanya tadi ada contohnya kalau timin menjadi adenin. Berarti timin posisi angka 10 kemudian A ya. Itu tandanya perubahan timin menjadi adenin pada posisi 10. Nah, ini hitung aja ini urutan pasang basa. Ini hanya satu gen ya, si WB2. Apalagi kalau eh, manusia secara keseluruhan ya, maka kan lebih banyak lagi. Ya, ini berarti sekitar berapa? 4.200-an urutan asam basanya. Ya, ini kalau ada mahasiswa yang tertarik mungkin ke arah genetik, eh, bisa belajar lebih lanjut ya di sini ya. Homo sapien, ya. Homo sapien itu manusia terdiri pada lokus ya posisi kesekian NC002. Jumlahnya berapa? Ada 4.312 base pair ya, pasang basa. Sifatnya adalah DNA. Ini eh, data terbaru itu 20 Maret 2023 ya. Ini sudah diperbaharui. Ya, seperti ini kalau ada mahasiswa yang tertarik mungkin ke penelitian kalah genom. Kalau ini bacaan translasinya ya, tadi kan ada yang VL, valin, eh, nama ininya ya, nama asam aminonya, ya ini dia asam aminonya. Ya ini translasinya seperti ini. Kalau kita ngurutkan mudah ya ini 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60 ya, 61 ya. Jumlahnya ini ada 4.000 sekian. Ya, kalau ada yang eh, tertarik penelitian ini, eh, saya bisa bantu ya, karena dulu saya penelitiannya juga tentang genomik juga. Ya, silakan, ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, eh, kita cukupkan ya.
Untuk mata kuliah ini dianggap 4 pertemuan ya, karena mencakup pembahasan sampai ini ya, dari metabolisme sampai macam-macam obat ya. Dianggap 4 pertemuan ya. Terus sama kemarin ya, ini kan versi lengkapnya ya. Nanti masih ada pertemuan lagi. Ada yang ditanyakan lagi ya? Ya, kalau nggak ada, kita cukupkan ya pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak.